Tempat fitness ini sangat aneh. Orang yang kesini untuk diet, tidak peduli makan sebanyak apapun, alhasil akan menjadi semakin kurus. Tempat fitness seperti ini, kamu akan pergikah? Perempuan ini dipanggil Sunmi. Dia terlahir dengan mata batin. Dari kecil sudah bisa melihat hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Dan hari ini, Sunmi yang datang ke fitness. Kebetulan melihat kejadian ini. Perempuan ini meminum teh susu yang sangat manis. Dan tidak peduli akan menjadi gendut. Karena di belakangnya, ada monster yang gendut. Dan tidak berhentinya menghisap kalori dan lemak dari tubuh perempuan. Sunmi pertama kalinya melihat monster seperti ini. Dia bermaksud untuk mengikutinya. Dan menyadari monster itu terus mengikuti perempuan itu. Seperti parasit. Hal ini membuat Sunmi merasa aneh. Dia memutuskan untuk menyelidikinya. Dan menemukan, itu adalah semacam pola. Perempuan juga mengatakan, dirinya dikenalkan melalui temannya, melakukan pola diet, sehingga mau makan sebanyak apapun tidak bisa gendut. Hal ini membuat Sunmi curiga. Ada orang yang sengaja melepaskan monster itu. Dia harus mencari asal mulanya, baru bisa menghilangkan monster itu. Kemudian, Sunmi datang ke sebuah bar. Karena di sini, di badan setiap orang memiliki pola yang sama. Sunmi langsung menemukan seseorang di kumpulan orang-orang tersebut, yaitu perempuan yang dia temui di tempat fitness. Melihat perempuan itu ke arah toilet, Sunmi pun menggunakan kesempatan itu menghampirinya. Perempuan ini tidak berhenti-hentinya makan. Bukan hanya tidak menjadi gendut, tapi malah semakin kurus. Karena ini dia senang, tapi tidak mengetahui kalau bahaya ada di belakangnya. Monster yang menjadi parasit di tubuhnya, tidak hanya menghisap kalori dan lemak tubuhnya, tapi juga menghisap auranya. Wanita yang di dalam cermin, telah berubah menjadi sangat pucat. Saat itu, Sunmi mengikutinya, dan sengaja berbicara dengannya. 아이, 요즘 자꾸 살이 찌는 것 같아. 죽고 싶어. Pan mendengarnya. Ternyata sedang berbicara dengannya, mengatakan cara dietnya, makan apapun tetap tidak bisa gendut. Sunmi langsung pura-pura kaget, bertanya gimana caranya. Perempuan itu tidak mengatakannya, dan langsung mengarahkan tangannya ke leher Sunmi. Kemudian, pola gambar di badan perempuan itu seperti hidup, lalu berlari ke tubuh Sunmi. Di sisi lain, teman baik Sunmi Ogong, karena khawatir dengan Sunmi, juga langsung datang. Ogong seorang penyihir profesional. Dengan melihat sudah tahu, monster di balik perempuan. Dia menghampiri perempuan itu. Hanya dengan satu pukulan, sudah mengusir monster itu dari tubuhnya. Pola gambar di tubuh perempuan pun hilang. Akhirnya Ogong menemukannya. Sunmi yang sedang duduk di pojokan. Dia baru saja tenang tapi tiba-tiba menyadari. Di badan Sunmi juga ada pola gambar yang aneh. Dan di saat itu sedang makan dan minum sepuasnya. Ogong langsung menghampirinya, dan menghilangkan pola di tubuh Sunmi. Tapi masalah masih jauh dari kata selesai. Pola gambar itu masih bisa terus menyebar. Mereka harus menemukan ontologi monster. Kedua orang ini demi membasmi monster, datang ke tempat fitness. Karena Sunmi menyadari, orang yang mendesain pola itu, di saat yang sama adalah pelatih di tempat ini. Saat ini pelatih sedang merekomendasikan diet pola gambar ke muridnya. Tapi yang tak terpikirkan olehnya adalah, Sunmi sudah menemukannya. Sunmi mengekspos tindakan pelatih secara langsung. Namun dia menyadari, pelatih tidak begitu mengerti mengenai monster. Pelatih tidak begitu mengerti mengenai monster. Dia hanyalah penipu yang ingin mendapatkan uang dengan cepat. Jadi sebenarnya monster itu berasal dari mana? Di saat kedua orang merasa ragu, Sunmi tanpa sadar menyadari, murid yang sebelumnya dibantu oleh pelatih itu. Karena dia mau gimana pun untuk diet, tetap saja berat badannya tidak bisa turun. Sunmi tanpa pikir panjang, bersiap untuk meninggalkan tempat. Tapi tiba-tiba terjadi suatu hal yang tak terduga. Dan Sunmi pun mengerti. Ternyata monster itu adalah perwujudan emosi negatif di hati orang. Orang-orang demi menjadi kurus dan cantik, diet gila-gilaan.
Tapi masih tidak ada hasil. Hal ini membuat mereka semakin putus asa. Kemudian energi negatif terus-menerus terkumpul. Sehingga terakhir membentuk menjadi monster. Dan timbangan yang membawa emosi negatif semua orang adalah tubuh si monster. Saat itu, monster akhirnya muncul. Karena dia sudah memakan banyak energi negatif. Menjadi raksasa. Di sikon yang berbahaya ini, Ogong tiba-tiba muncul. Dia mengambil barbel dan melemparkannya ke arah timbangan. Monster yang kehilangan tubuhnya pun menghilang. Ini adalah drama yang sedang populer, yang berjudul Hua Yugi. Monster di dalam drama bukan hanya memakan energi negatif. Itu juga melambangkan bahwa manusia melihat diri mereka sendiri. Dan kisah ini memberitahu kita, tidak ada jalan pintas untuk menurunkan berat badan. Ingin memiliki badan yang ideal, harus dengan cara rutin olahraga.